Turnamen terbaru FIDE Grand Swiss 2023 melahirkan beberapa partai menarik. Pada video kali ini akan saya tampilkan satu partai spektakuler antara Abimanyu Mishra, pecatur berusia 14 tahun dari Amerika Serikat yang bermain melawan Vasily Ivanchuk, pecatur Ukraina yang berusia 54 tahun. Terdapat perbedaan usia yang begitu besar, beda usia 40 tahun antara keduanya. Vasily Ivanchuk yang di masa mudanya merupakan pecatur kreatif yang beberapa kali merepotkan Kasparov, sekarang dihancur leburkan oleh pecatur bocah yang memegang rekor Grandmaster termuda ini. Ini menandakan betapa berbakatnya Abimanyu Mishra. Oke, pada partai kali ini Abimanyu Mishra yang memegang putih memulai partai dengan pion E4. Vasily Ivanchuk pion C5, kuda F3 dan D6. Selanjutnya sesuai dengan pembukaan Sisilia, Abimanyu D4. Ivanchuk menerima dan kuda merebutnya kembali. Ivanchuk kuda F6 yang menyerang pion. Ini kemudian dibela dengan kuda. Ivanchuk kuda C6 yang bermaksud mengadu kuda. Abimanyu membiarkan dan memainkan gajah G5. Pion E6, menteri D2, pion A6. Langkah umum selanjutnya untuk putih di sini sebenarnya adalah rokade. Tapi Abimanyu tidak bermain biasa. Dia memilih langkah yang di luar jalur. Di sini Abimanyu memulai inisiatif pertukaran kuda dan kemudian pion merebutnya kembali. Pilihan pertukaran dari Abimanyu ini sebenarnya cukup beresiko karena pukulan pion ke tengah ini akan membangun pusat yang kuat untuk hitam, akan membuat dorongan pion yang kuat di sentrum. Selain itu juga hitam akan membangun serangan kuat di file semi terbuka B dengan memakai bentengnya. Tapi inilah pilihan yang diambil Abimanyu. Baru di posisi ini putih memutuskan rokade panjang. Pion D5, langkah utama yang menghancurkan pusat papan. Hitam ingin membangun dominasi pusat, memakai struktur pionnya yang solid. Tapi ada sedikit kelemahan dengan rajanya yang masih tertahan di tengah. Menteri E3 membuat pin dan membuat menteri segaris dengan raja hitam. Benteng E7 yang mematahkan dua pin. Sekarang jika hitam melanjutkan rokade, maka ia memiliki posisi yang bagus karena ia memiliki bagian pion depan yang solid. Sulit untuk menghancurkannya sehingga Abimanyu bereaksi dengan cepat, dan ini mungkin sudah dipersiapkan Abimanyu. Gajah makan kuda. Sekarang jika gajah makan gajah, maka pion pukul pion, pion makan dan kuda makan. Ancaman discover attack. Putih akan mendominasi permainan. Oke, sehingga di sini Ivanchuk memukul dengan pion. Tapi ini jelas merusak struktur pion hitam dan menghilangkan peluang hitam untuk rokade pendek. Raja hitam tertahan di tengah. Sekarang ia akan disibukkan hanya untuk mengamankan rajanya tanpa sempat merencanakan serangan. Abimanyu melanjutkan gajah C4, benar-benar memberikan tekanan pada pion pusat hitam. Gajah B7 yang menambah dukungan pion pusat. Benteng H ke E1. Di sini Ivanchuk memainkan pion H5, mungkin yang mencegah menteri putih masuk ke petak H6. Tapi di sini Abimanyu memutuskan pertukaran besar-besaran di petak D5. Abimanyu mengawalinya dengan pion makan pion, pion balik makan, dan di posisi ini Abimanyu melakukan pengorbanan yang membuka pusat. Gajah makan pion, pion makan, kuda memukul, kuda mengancam gajah E7, sehingga gajah harus makan dan benteng merebut kembali. Sekarang menteri tidak bisa mengambil benteng karena akan skakmat dengan menteri putih, sehingga menteri ke C7. Menteri sambil tetap melindungi gajahnya. Benteng kembali mengancam menteri, menteri kembali ke semula, gajah D5 kembali mengancam, dan kembali pula menteri ke C7. Benteng C5, menteri D8. Sekarang jika putih melakukan langkah serupa, maka ini adalah langkah repetisi 3 kali berturut-turut dan partai akan berakhir draw. Tapi Abimanyu tidak mau puas dengan hasil draw. Ia menginginkan kemenangan. Oleh karena itu ia membuat langkah lain, menteri F3. Ini adalah langkah bagus. Memiliki 3 ide.
Sekarang menteri ini mengancam pion F6. Yang kedua, benteng bersama menteri mengancam pion H5. Yang ketiga, menteri mengawasi benteng sehingga secara langsung akan memaku menteri hitam untuk terus mengawal. Sehingga di sini Fancuk menggeser rajanya ke F8, menghindari pin. Abimanyu benteng makan pion, benteng makan, menteri makan, dan raja ke G7. Menteri Putih tidak bisa menyerang sendirian sehingga ia membutuhkan bantuan. Maka datang di sini benteng E3 yang membantu serangan mengancam ke G3. Gajah D6 yang mengontrol petak G3. Menteri G4 skak, raja F8, benteng H3 mengancam ke pojok mendapatkan menteri. Karena itulah raja kabur ke E7. Menteri E4 kembali skak. Jika raja mundur ke F8 akan skak di pojok dan mendapatkan menteri. Karena itulah raja ke D7. Raja terhuyung-huyung di tengah. Sekarang menteri putih kembali skak. Jika menteri menutup maka benteng hilang. Atau jika gajah memblokir maka benteng D3 skak dan mendapatkan menteri. Ivancuk memutuskan raja ke E8. Sekarang jika putih benteng H7 maka ini blunder karena hitam akan membalikan keadaan dengan gajah F4 skak. Setelah raja bergeser maka menteri skak mat. Karena itulah Abimanyu berusaha mempertahankan keunggulan tempo dengan memainkan hantaman yang bertubi-tubi. Benteng H8 skak yang memaksa gajah mundur memblokir. Dan setelah ini langkah bagus dari putih dengan benteng H7. Lihat Abimanyu yang masih muda tapi bisa menjaga tempo dan ritme permainan. Dan ancaman skak mat di pion F7. Karena itulah gajah E7. Dan inilah langkah kemenangan halus dari putih, menteri C6 skak. Dan di sini Fancuk menyerah. Mengapa dia mengundurkan diri? Jika raja ke F8 maka menteri makan benteng. Setelah menteri mengambil, benteng melakukan skak dan menangkap kembali menteri. Dan jelas putih menang material. Grandmaster veteran yang flamboyan ini takluk oleh bocah berusia 14 tahun. Memang usia tidak bisa dipungkiri sedikit menggerus kemampuan Vasily Fancuk. Tapi secara keseluruhan permainan brilian dari Abimanyu Mishra jelas merupakan bakat yang luar biasa. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya kuda ke F6 skak yang memaksa pion mengambil. Setelah itu benteng G3 skak, raja H8 dan kuda melakukan skak mat. Atau jika raja ke pojok maka kuda melakukan skak mat. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat mencari.